Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini sehat? Alhamdulillah ya. Ketemu lagi di pertemuan kedua dengan Budi. Kalau pertemuan pertama belajar sejarah Indonesia, yang sekarang ini nanti kita akan belajar AMP, alat mesin pertanian, di mana AMP adalah salah satu mata pelajaran yang harus kalian tempuh di jurusan ATPH ini. Sebelum kita lanjutkan, yuk kita selalu mengawali kegiatan apapun dengan berdoa agar apa yang kita kerjakan saat ini, hari ini bisa berjalan dengan baik, memberikan manfaat yang baik bagi kita semua. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Amin. Cukup. Kemarin kita sudah kenalan, kalian sudah mengenal nama Bugi, dan Bugi akan berusaha untuk mengenal kalian juga satu persatu, walaupun kalau di sekarang ini atau di pertemuan daring ini hanya sebatas mungkin data ya, dari data atau tulisan tentang nama kalian, nomor NIS atau induk siswa sekalian, kemudian masih hanya sebatas itu. Tapi nanti di saat tatap muka saya akan mengenal kalian dalam artian yang sebenarnya. AMP, alat mesin pertanian, adalah satu mata pelajaran yang sangat penting atau satu ilmu yang sangat penting bagi kelangsungan kelancaran kegiatan pertanian, karena alat mesin pertanian, di mana pertanian itu untuk bisa dikerjakan membutuhkan alat, apalagi kegiatan pertanian di era yang modern. Di tradisional itu pun tetap menggunakan alat dengan teknologi yang sangat sederhana ya. Sebelum mengetahui apa yang akan dipelajari di AMP secara keseluruhan, untuk yang pertama ini kita akan mempelajari kompetensi dasar dari mata pelajaran alat mesin pertanian yang pertama atau 3.1, yaitu coba kalian lihat PowerPoint itu. Pertama, penerapan keselamatan kesehatan kerja di lingkungan hidup, K3. Kemudian dari tema tadi terlihat bahwa mata pelajaran ini merupakan kompetensi juruan ya, ATPH ya. Semua yang terkait dengan kompetensi keahlian saat praktek, khususnya di kompetensi keahlian, pasti akan memahami dulu tentang K3, melaksanakan prosedur K3. Adapun tujuan yang akan kita capai, yaitu kalian akan dapat menerapkan prosedur dan instruksi bekerja. Kalian akan dapat menjelaskan dasar-dasar keselamatan kerja dan risiko. Siswa akan dapat menyebutkan komponen pemakaian dan peralatan K3. Keempat, siswa melaksanakan pekerjaan berdasarkan rekomendasi yang aman. Kelima, siswa dapat menjelaskan risiko pekerjaan yang akan kita capai pada tujuan di kompetensi dasar K3 tadi. Kemudian, mengapa toh harus ada K3 ya? Apakah K3 ini wajib? Nah, siapa yang menganjurkan? Yang menganjurkan adalah pemerintah. Ada dasar hukumnya, Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor per 05/Men/1996 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Apabila tidak melaksanakan K3, kalau terjadi gangguan mengakibatkan risiko terhadap keselamatan ataupun kesehatan di tempat kerja ataupun orang yang berada di lingkungan kerja, bisa dikenai hukuman ya, karena termasuk pelanggaran ya. Selanjutnya atur dalam pasal 2 ayat 1 yang penjelasannya adalah setiap perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses bahan produksi kerja wajib menerapkan sistem K3.
Apa hubungannya di ATPH ini kita mempelajari, atau di AMP ini kita belajar memahami K3? Karena dalam kegiatan pertanian tentu akan ada risiko yang ditimbulkan. Nah, risiko tadi dalam berkegiatan pertanian bisa ditekan seminimal mungkin ketika, atau bahkan dihilangkan sama sekali ketika kita memperhatikan atau kita melaksanakan K3. Kemudian bagaimana melaksanakannya ya? Ada lanjutannya di pasal 2 ayat 2, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja wajib dilaksanakan oleh pengurus, pengusaha, dan seluruh tenaga kerja sebagai satu kesatuan. Ya manajemennya, ya pelaksananya, atau siapapun yang terlibat dalam kegiatan pekerjaan itu. Ya, itu yang dimaksudkan pada pasal 2. Kemudian bagaimana melaksanakan prosedur K3? Menerapkan kebijakan K3 dan menjamin komitmen terhadap penerapan sistem manajemen K3, merencanakan pemenuhan kebijakan, tujuan, dan sasaran penerapan K3. Kemudian penerapan prosedur K3 pada setiap laboratorium atau bengkel ya, atau ruang dibuatkan tata tertib yang harus dipatuhi oleh semua orang yang akan masuk ke dalam laboratorium atau ruangan. Di ATPH ada bengkelnya? Ada, atau laboratorium ATPH. Apa saja isinya? Berbagai macam peralatan, baik itu berupa mesin, senjata tajam, maupun bahan-bahan yang diperlukan. Misalnya ada bahan cair, entah itu berupa pupuk, pestisida ya. Kemudian ada alat yang bisa menimbulkan ledakan, panas yang tinggi ya, kultur jaringan. Semuanya penggunanya harus dilindungi dengan K3. Kemudian yang berikutnya, kalau tadi A-nya itu pada setiap laboratorium atau bengkel atau ruangan dibuatkan tata tertib, sama ketika kalian di bengkel ATPH, di pintu masuk sebelum masuk ke bengkel itu ada tata tertib dalam penggunaan atau ketika berada di bengkel ATPH. Kemudian yang B, setiap alat yang dioperasionalkan dengan menggunakan mesin harus dibuatkan instruksi kerjanya, petunjuk penggunaan, sehingga selalu dikatakan sesuai standar operasional penggunaan. Di contohnya misalnya alat mesin traktor misalnya, bagaimana prosedur penggunaannya, itu akan ada panduannya, akan ada buku kecil ataupun bentuknya brosur yang memberikan penjelasan bagaimana cara menggunakan mesin traktor. Kemudian alat-alat lainnya pun sama, misalnya alat pengukur kelembaban tanah, itu prosedur penggunaannya bagaimana ya, supaya hasilnya lebih akurat, kemudian supaya aman, tidak menimbulkan risiko ya. Itu semuanya bisa lebih aman atau lebih ditekan risikonya apabila mengikuti petunjuk prosedur penggunaannya. Kemudian yang C, pada setiap ruangan dibuatkan poster-poster tentang keselamatan kerja dan label-label yang menunjukkan bahaya kecelakaan yang mungkin saja terjadi. Di contoh misalnya ketika berada di ruang yang memerlukan atau yang ada senjata tajamnya, bertuliskan awas, hati-hati, sangat tajam misalnya. Kemudian
ketika ada bahan yang berbahaya mungkin dituliskan tidak boleh disentuh langsung atau tanpa pengaman misalnya. Kemudian ada bahan yang kalau terhirup bahaya misalnya, sehingga penggunaan atau saat menggunakan harus dilengkapi dengan pemakaian masker misalnya. Itu contoh-contoh yang digunakan dalam atau petunjuk-petunjuk ya baku yang dalam melaksanakan penerapan K3. Kemudian penerapan kebijakan K3 secara efektif yaitu mengukur, memantau dan mengevaluasi kinerja K3 serta melakukan tindakan-tindakan perbaikan dan pencegahan, meninjau secara teratur dan meningkatkan pelaksanaan sistem K3 secara berkesinambungan. Artinya di sini mengukur, memantau, mengevaluasi berarti setiap yang digunakan, setiap alat yang digunakan itu bisa menjamin perlindungan maupun keamanan untuk keselamatan dan kesehatan kerja. Contoh misalnya penggunaan kalau di ATPH ya, penggunaan salah satu perlengkapan K3 misalnya menggunakan kaos tangan ya. Kaos tangan itu berapa ukuran yang ada, misalnya S, L, XL misalnya, kemudian disesuaikan dengan penggunanya. Kemudian memantau ketika menggunakan kaos tangan tadi akan terjadi apa reaksi di tangan, apakah akan timbul iritasi kulit, gatal-gatal atau nyaman-nyaman saja. Kemudian akan mengevaluasi kinerja, apakah kalau kerja dengan menggunakan kaos tangan bahan karet akan lebih nyaman atau justru akan mengganggu ya, mungkin bisa diganti dengan kaos tangan dari bahan yang lain atau bahan kulit lah atau bahan katun lah ya, itu untuk perlindungan kaos tangan tadi, perlindungan tangan ya. Kemudian melakukan tindakan perbaikan. Nah, tadi kalau misalnya helmet misalnya atau topi ya, kok kancingnya sudah lepas misalnya, ya itu harus diperbaiki, berarti melakukan perbaikan. Berarti itu kalau digunakan sudah tidak efektif lagi dalam melindungi kepala kita ya. Ibarat sama saja nggak pakai ya, dan itu bahaya nanti kalau kena benturan, jatuh, kejatuhan benda keras, benda tajam itu akan mengenai, sehingga evaluasinya helmet tadi harus ada perbaikan. Kemudian meninjau secara teratur dan meningkatkan pelaksanaan sistem K3 secara berkesinambungan. Meninjau secara teratur itu yang ditinjau, yang dilihat baik itu peralatan K3-nya maupun penggunanya. Jadi contohnya misalnya kalian yang belajar di lahan atau praktek di lahan akan dipantau misalnya topi, helmet ataupun caping yang kalian pakai masih fungsi enggak itu ya, itu dipantau. Kemudian yang dipantau bukan hanya capingnya tapi yang menggunakan, tinggurah capingnya itu ya, kalian akan ditegur. Sepatu boot misalnya, ketika menggunakan sepatu boot akan dipantau, sepatu boot itu masih standar enggak untuk dipakai, artinya tidak terjadi kerusakan ya, tidak menjamur, tidak basah misalnya. Nah, itu berarti kelayakan pakainya
masih ada itu dilihat, dipantau. Kemudian yang dipantau adalah pemakainya. Kalian dengan menggunakan sepatu boot itu sudah pas atau belum? Apakah kekecilan, apa kebesaran, apa menimbulkan iritasi, ataukah menimbulkan rasa tidak nyaman, atau kalian dipantau pakai enggak itu ya. Kalau kalian enggak pakai akan ditegur, karena nanti keselamatan kalian akan tidak dijamin kalau tanpa menggunakan sepatu boot saat di lahan ya, saat praktek di lahan, karena akan bisa saja kurang aman bagi kaki kalian, mungkin bisa kena mata cangkul ya, atau bisa kena pisau bajak atau mata bajak ya, atau mungkin bisa kena apapun ya, benda tajam yang ada di lahan, atau bahkan mungkin kena serangan dari binatang-binatang yang ada di lahan ya, mungkin bisa kena atau kena bisa kalajengking misalnya, kemudian bisa digigit ular misalnya, kena bisa ular dan seterusnya kalau tanpa sepatu boot. Sehingga baik itu alatnya maupun pemakainya akan selalu dipantau dengan teratur ya, itu dalam penggunaan kalian. Oke, itulah KD yang pertama dalam AMP, yaitu penerapan dalam pelaksanaan K3 atau penggunaan K3 ya. Kemudian untuk berikutnya yang harus kalian capai atau kalian kerjakan adalah berkaitan dengan tujuan dari mata pelajaran tadi ya. Setelah kalian belajar tentang K3, kalian harus apa tadi tujuannya? Tujuan dari setelah belajar K3 tadi yaitu kalian akan mampu menerapkan atau melaksanakan K3 ya. Kita lihat kembali tujuan dalam KD yang kita bahas hari ini. Oke, tugas kalian untuk hari ini yang harus kalian kerjakan dalam pertemuan ini yaitu yang pertama, kalian harus menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan K3, apa yang dimaksud dengan K3. Yang kedua, apa dasar hukum dari pelaksanaan K3. Kemudian bagaimana pelaksanaan K3. Yang keempat ya, jadi saya ulang, yang pertama tugas kalian adalah menjelaskan pengertian K3, pengertiannya ya, bukan singkatannya ya, pengertiannya, pengertian dari K3, mendefinisikan K3. Kemudian yang kedua, menjelaskan dasar hukum pelaksanaan K3. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana prosedur penggunaan K3. Yang keempat, dampak dari tidak melaksanakan K3. Kemudian sebaliknya, apa fungsi K3 bagi masyarakat yang berada di lingkungan kerja ataupun masyarakat, baik itu yang melaksanakan, yang terlibat maupun yang terdampak di lingkungan itu. Oke, semua tugas bisa kalian kerjakan tertulis, boleh juga membuat PowerPoint ya yang memberikan penjelasan tentang K3 tadi, boleh juga dalam bentuk ketik ya ataupun print outan. Tugas kalian saya tunggu 2 minggu dari sekarang untuk mengerjakan tugas yang pun tepat waktu yang sudah ditentukan. Ada bonus tambahan 1 nilai, yang terlambat akan mendapat pengurangan nilai. Demikian hari ini yang
saya sampaikan. Nanti apabila ada pertanyaan, ada ketidakjelasan, bisa kalian tanyakan, konsultasikan lewat WA. Jangan lupa menjaga kesehatan dengan cara mengikuti protokol kesehatan. Oke, sampai ketemu waktu yang selanjutnya di kompetensi dasar yang lanjutnya. Saya akhiri sekian dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.